Hai guys, di video kali ini saya akan ngomongin soal pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Apakah dia akan naik ke atas atau bisa breakdown ke bawah? Itu yang akan kita lihat. Ada juga technical analysis Ethereum dan Cardano. Kita juga akan lihat pendapat mengenai analis lainnya dan ada juga on-chain analysis yang mengindikasikan bahwa sell-off bisa terjadi ya teman-teman. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily ini. Kita ubah ke time frame daily. Jadi ada semacam rejection yang cukup kuat dari sini, dari batas bawah daripada garis support ini, dan dia bisa close dengan hijau kemarin untuk hari Jumat, dan hari Sabtu ini dimulai dengan kenaikan ke atas. Dan ini ada alasannya karena Bitcoin sudah membentuk bullish divergence yang ada di 3 titik atau 4 titik ya kalau kita lihat. Jadi di 3 titik rupanya kalau kita mulai dari sini dari 19.600 dia membentuk lower low di sini dan lower low di sini. Nah, di situ ada bullish divergence yang terbentuk ya teman-teman. Jadi 3 titik ini bullish divergence dan MACD juga akan cross ke atas dan ini sudah mulai menghijau juga untuk yang time frame 4 jamnya. Jadi secara jangka pendek dia akan naik dulu, itu prediksi saya. Dia akan kemungkinan besar bisa melewati ini dan kemungkinan besar juga bisa melewati daerah 20.500 ini sangat mungkin sekali, dan menurut saya dia akan mengisi gap yang ada di sini. Jadi sekitar 21.700, 21.500 di daerah situ ya. Dan kita juga akan lihat pendapat analis lainnya, kira-kira target harganya itu bisa ke berapa. Jadi untuk Bitcoin, kalau kita lihat dari RSI dan MACD-nya, ini dia bullish secara jangka pendek, mungkin menjelang FOMC meeting yang akan diadakan nanti tanggal 21 atau 22 September, 21 September kalau tidak salah. Ini akan membuat harga mungkin cukup volatile ya. Dan ini ada likuidasi short yang bisa dilakukan oleh whale juga ya, ketika mereka menggerakkan harga itu ke atas. Untuk Ethereum bagaimana? Untuk Ethereum tampak lemah, Ethereum Bitcoin juga tampak lemah. Dia sudah turun cukup banyak untuk pair Ethereum Bitcoin-nya. Dan dia semacam membentuk lower high di sini. Jadi kemungkinan besar dia bisa meretest daerah 1275. Ketika Bitcoin naik ke atas, kemungkinan besar Ethereum akan naik ke atas juga, ikut naik, tetapi mungkin tidak bisa membuat high yang lebih tinggi dibandingkan di harga 1.700 atau 1.800-an di sini. Jadi kemungkinan dia akan rejected di salah satu Fibonacci retracement yang ada di sini. Mungkin 78,6, mungkin 61,8-nya. Jadi untuk Ethereum ini dalam posisi downtrend menurut saya. Jadi dia sudah membentuk lower high di sini, dan kemudian jadi dia akan naik dulu mengikuti harga Bitcoin untuk naik, dan dia akan retest di daerah sini ya. Jadi sangat mungkin sekali bisa retest ke daerah 1271 untuk Ethereum. Bagaimana dengan Cardano? Cardano kelihatan lebih kuat dibandingkan dengan Ethereum. Kemarin bisa close dengan baik, dan hari ini juga dimulai dengan semacam kenaikan. Dia tidak membentuk yang namanya lower low di sini, tapi dia retest daerah yang sama, 0,45 dolar. Dan untuk RSI dan ininya, MACD-nya, untuk MACD-nya itu terjadi cross, jadi cukup bagus. Oh, rupanya cross ke bawah ya teman-teman, cross ke bawah. Tetapi kemungkinan besar bisa terjadi cross ke atas lagi, karena dia akan mengikuti harga Bitcoin yang secara jangka pendek itu akan bullish menurut saya. Dan menurut saya dia bisa ke daerah supply zone ini, di yang merah ini, dan di situ juga ada daerah 1,272, dekat dengan 1,272. Jadi menurut saya bisa ke 0,55 dolar untuk Cardano sebelum dia turun ya teman-teman. Jadi itu adalah prediksi saya untuk Cardano. Dia lebih kuat dibandingkan Ethereum untuk saat ini. Dan ini adalah beberapa analisa dari analis ya. Jadi kalau kita lihat apa pendapat dari Il Capo of Crypto, jadi dia sekarang posisi itu lagi long, dia bet kalau harga Bitcoin itu akan naik, harga Ethereum dan Cardano juga akan mengikuti
harga Bitcoin. Targetnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan target yang saya berikan. Targetnya itu 22.800, yaitu top sebelumnya yang ada di sini. Dan bahkan bisa ke 23.000 kata dia. Kalau kita lihat dari tweet-tweet sebelumnya, jadi itu cukup lumayan. Kalau sekarang harganya 20.000, itu naik ke 23.000. Kalau kita katakan 23.000, maka itu kenaikan sebesar 15%. Jadi lumayan banget kalau misalnya kita bisa long dari sini. Alasannya kenapa? Alasannya bisa karena ini juga ada level likuidasi untuk orang-orang yang short ya. Jadi banyak likuidasi, banyak short yang orang-orang sedang banyak yang men-short Bitcoin sekarang ini ya. Dan likuidasinya itu sedang terbentuk dan grafiknya naik ke atas. Jadi orang-orang lagi banyak yang short. Ini deltanya itu mengerucut ke 10 miliar dolar. Kalau misalnya Nasdaq itu bisa melakukan push sedikit ke atas ya, maka kemungkinan besar whale itu akan bisa mengambil liquidity yang ada di atas. Jadi kemungkinan besar harga Bitcoin itu bisa naik ke atas untuk mengambil likuiditas yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat ini ada fair value gap. Fair value gap itu biasanya akan cenderung untuk diisi. Jadi ini ada fair value gap ya teman-teman. Sangat wajar untuk diisi. Target 50% daripada gap ini itu ada di 21.500-an. Jadi seperti target yang saya tentukan, itu ada golden pocket juga daerah situ. Jadi menurut Will Clemente, option analis, mungkin bisa ada short squeeze sebentar untuk jangka pendek karena banyak sekali uang yang ada di sini. Jadi Will bisa cuan dari sini dan habis itu kemungkinan besar akan turun setelahnya ya. Jadi naik dulu, habis itu baru turun. Dan itu juga akan menyelesaikan ABC pattern daripada pola bearish-nya. Jadi ABC-nya itu ada di sini, ABC, A, B, C. Jadi bisa lebih tinggi, bisa lebih sama juga. Habis itu dia akan turun ke daerah yang lebih bawah. Kalau misalnya skenario bearish ya teman-teman. Oke. Dan ini ada on-chain analysis sedikit dari Inspo Crypto, dari orang lain. Kalau kata ini ada 216.000 Bitcoin yang dikirimkan ke exchange. Ya, tentu saja ini belum menghitung jumlah Bitcoin yang dikirimkan keluar dari exchange dan dikirimkan ke wallet. Tetapi ini artinya bahwa mungkin dump akan terjadi ya teman-teman. Kalau pendapat dari Inspo Crypto sendiri, ada buying wall yang terbentuk di 18.000 sampai 13.500 ya di Coinbase dan Bitstamp. Jadi ini adalah target harga selanjutnya. Kalau misalnya Bitcoin itu bisa melakukan dump, maka dia akan kemungkinan bisa terjadi di sini. Atau ini hanya semacam persiapan bagi exchange untuk membeli Bitcoin dalam jumlah yang banyak dan dalam harga yang murah ya. Tidak hanya itu juga, ada juga di FTX, di spotnya, level-level likuiditas di bawahnya, di mana mereka akan siap-siap beli, itu sekarang berada di 12.500 sampai 10.000. Jadi kita lihat level-level yang banyak pembelinya itu ada di sini, 12.500 sampai 10.000. Jadi ini apa yang sedang whale persiapkan untuk membeli Bitcoin kalau misalnya terjadi sesuatu yang besar, dan bisa terjadi, mereka sudah siap dengan pembelian ini karena mereka yakin kalau Bitcoin secara jangka panjang, secara fundamental itu bullish, secara jangka panjang itu bullish, adopsi massal belum terjadi. Kalian cek saja teman-teman, pasti rata-rata teman-teman kamu belum tahu atau belum pernah memiliki koin atau kripto ya teman-teman. Jadi masih belum terjadi adopsi massal, kita masih cukup awal, tetapi awalnya itu mendekati ke pertengahan, jadi kita tidak awal-awal banget, tetapi kita beruntung kita bisa tahu, kita tahunya bukan setelah adopsi massal itu sudah terjadi. Kalau misalnya adopsi massal sudah terjadi, harga Bitcoin sudah di atas 100.000,
naik ke misalnya 500.000 hanya 5 kali lipat, tetapi kalau di sini naik ke 500.000 itu kenaikannya sangat besar sekali, bisa 25 kali lipat ya, seperti punya altcoin yang kuat ya. Dan jadi kesimpulannya untuk video pada hari ini adalah secara jangka pendek dia akan naik, tetapi secara jangka mungkin setelahnya itu akan terjadi dump ya teman-teman. Jadi kita lihat di sini juga sudah ada tandanya, jadi dia naik dulu baru turun ke bawah. Itu untuk konklusi video kali ini. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.